Baik, video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi dari transformasi Laplace. Sebelumnya kan sudah diberikan penjelasan mengenai transformasi Laplace untuk fungsi-fungsi tertentu dan juga bagaimana menentukan inverse dari transformasi Laplace. Sekarang kita akan menggunakan hal-hal tersebut, apa yang telah kita pelajari tersebut, untuk menentukan solusi dari suatu masalah syarat batas. Jadi itu aplikasinya. Sekarang kita lihat terlebih dahulu atau kita review kembali teorema ini, teorema tentang turunan. Ini teorema yang sangat banyak gunanya untuk atau yang sangat kita perlu ketahui untuk menyelesaikan transformasi Laplace, menyelesaikan masalah syarat batas dengan transformasi Laplace. Jadi perlu diingat teorema yang ini. Laplace Fn, Laplace dari turunan ke n dari fungsi f sama dengan s pangkat n dikali Laplace f dikurangi s pangkat n kurang 1 dikali f0 dikurangi s pangkat n kurang 2 kali f aksen 0, seterusnya sampai dikurangi dengan f turunan ke n kurang 1 dari 0 di titik 0. Secara umum langkahnya bisa kita lihat seperti ini, ada 4. Yang pertama, kita Laplacekan kedua ruas PD-nya. Jadi di sini katakanlah di sini PD-nya adalah ini. Misalnya MSB-nya lah. Kita punya MSB misalnya di sini seperti ini. PD-nya Y double aksen ini untuk yang derajat 2, tapi derajat lain pun begini caranya. Sama dengan R, ini R-nya katakanlah dalam X. Seperti itu. Kemudian di sini syarat batasnya di sini. Syarat batas. Nah, secara umum langkahnya seperti ini. Pertama, Laplacekan kedua ruas PD-nya. Ini dilaplacekan. Jadi dapat ini. Jadi R di sini adalah Rx. Kemudian kita gunakan sifat keliniaran dari transformasi Laplace sehingga ini menjadi Laplace Y double aksen ditambah Laplace A dikali Laplace Y aksen ditambah B kali Laplace Y, seperti itu. Ini. Kemudian misalkan Laplace R ini adalah Rs atau ditulis saja R. Kemudian di sini gunakan teorema ini yang tadi yang 462 yang saya katakan tadi banyak digunakan untuk mencari ini Laplace dari Y double aksen ini. Jadi ini adalah Laplace dari Y double aksen, sedangkan ini adalah Laplace dari AY aksen. Ini yang Laplace dari BY, seperti itu. Selanjutnya setelah didapatkan ininya, kita kelompokkan semua yang ada S-nya, kemudian kita tulis dalam bentuk Y sama dengan, karena ini nanti Y-nya dalam S. Ini langkah kedua, kelompokkan semua yang ada S-nya. Y di sini seperti ini. Bukan yang ada bukan yang ada S-nya dikelompokkan, tapi kita kelompokkan semua yang ada Y-nya karena arah kita di sini kan Y. Y ini adalah YS atau Laplace dari Y. Jadi dibuat persamaannya menjadi Laplace dari Y sama dengan atau Y sama dengan ini. Nomor 3 kita buat menjadi sama dengan. Kemudian langkah keempat, gunakan sifat-sifat atau bentuk-bentuk khusus dari transformasi Laplace yang telah dipelajari untuk menentukan inverse dari ini Y. Inverse-nya nantilah itu yang menjadi jawabannya. Di situ nanti dipakai syarat batasnya juga. Jadi inverse-nya nanti ini yang menjadi syarat batasnya dipakai di sini ya. Syarat batasnya dipakai di sini. Y0 Y aksen 0, Y0 di situ dipakai. Nanti dari situlah kita dapatkan nanti Y-nya, kemudian inversekan Y-nya, itulah jawabannya, solusinya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh dulu. Contoh pertama yang sederhana. Tentu masalah syarat batas kita dapat selesaikan dengan cara yang biasa, dengan menyelesaikan PD-nya, kemudian memasukkan batasnya. Kita lihat di contoh ini. Ini diberikan contoh yang sederhana untuk mengecek saja bahwa dengan menggunakan transformasi Laplace itu nilainya atau hasilnya sama dengan menggunakan cara yang biasa. Misalnya kita punya persamaan diferensial seperti ini. Y double aksen dikurang Y aksen kurang 2Y sama dengan 0. Kemudian batasnya Y0 sama dengan 1, Y aksen 0 sama dengan 0. Masalah ini kalau kita gunakan cara biasa,
berarti kita gunakan persamaan karakteristik misalnya. Berarti persamaan karakteristiknya kan R kuadrat kurang R kurang 2. Jadi kalau difaktorkan jadinya ini R kurang 2 dikali R tambah 1 sama dengan 0. Berarti akar-akarnya adalah 2 dan minus 1. Sehingga menurut bentuk solusi umum dari solusi persamaan diferensial, maka bentuk solusi umumnya seperti ini. Y sama dengan C1 Euler pangkat minus 1T di sini dalam T. Kalau dalam X ya Euler pangkat minus X. Kemudian ditambah dengan C2 Euler pangkat 2T. Selanjutnya gunakan batasnya ini untuk mencari C1 dan C2 nya. Gunakan Y0 nya 1, Y aksen 0 nya sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan itu nantinya kita akan dapatkan ini C1 tambah C2 sama dengan 1 dan minus C1 tambah 2C2 sama dengan 0. Akibatnya kita akan dapatkan C1 nya adalah 2/3, C2 nya adalah 1/3. Jadi solusi dari masalah syarat batas ini, adalah Y sama dengan 2/3 Euler pangkat minus T ditambah 1/3 Euler pangkat 2T. Nah, selanjutnya kita coba lanjutkan dengan menggunakan cara masalah syarat batas. Cara dengan memanfaatkan transformasi Laplace. Jadi di sini yang tujuan kita, arah kita di sini. Pertama kan tadi langkahnya di Laplace kan kedua ruas. Laplace dari 0 kan 0 juga. Kemudian ini Laplace dari Y double aksen dilaplacekan dulu baru pakai sifat linear. Dilaplacekan terlebih dahulu kemudian gunakan sifat linearnya. Maka diperoleh Laplace Y double aksen dikurangi Laplace Y aksen dikurangi 2 kali Laplace Y. Selanjutnya gunakan teorema 462 tadi. Teorema yang sifat turunan, berarti LY aksen LY double aksen itu berubah jadi seperti ini. Berubah jadi ini. S kuadrat LY dikurangi SY 0 dikurangi Y aksen 0. Kemudian LY aksen berubah jadi ini. S LY Laplace dari Y dikurangi Y 0. Kemudian ini minus 2 LY tetap. Kelompokkan semua yang ada LY nya karena arah kita nanti ke LY. LY dalam hal ini adalah YS. Jadi kita kelompokkan LY nya kan adalah YS. Berarti di sini ada YS nya, ini S kuadrat kurang, kita bisa lihat S kuadrat kurang S ini kurang 2 dari mana? Dari sini. Ini sama yang ini. Kemudian 1 kurang S nya itu dari mana? 1 kurang S yang ada Y0 nya. Ini 1 kurang S itu lihat saja ini. Kemudian yang ini. Y aksen 0 itu sisanya yang ini ya. Y aksen 0 seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ubah persamaan ini menjadi YS sama dengan. Jadi dalam S nantinya kan YS sama dengan. Jadi kita ubah menjadi YS sama dengan. Coba kita lihat hasilnya. Hasilnya nanti YS sama dengan S dikurang 1 per S kuadrat kurang S kurang 2. Seperti itu. Y aksen 0 nya ya kenakan tadi. Y aksen 0 nya itu berapa ya? Y aksen 0 nya kan ini 0. Makanya ini tidak ngaruh ini. Ini kan 0 nilainya. Sehingga diperoleh bentuk ini. Dari bentuk ini kita gunakan cara mencari inverse transformasi Laplace. Ini tinggal inversekan, cari inverse-nya. Untuk mencari inverse-nya tentu akan menjadi sulit kalau kita langsung memikirkan di sini. Gunakan cara yang biasanya kita bentuk dulu seperti ini. A per S kurang 2 ditambah B per S tambah 1. Kemudian cari A dan B-nya dengan cara biasa. Bisa dengan substitusi S, bisa juga dengan melihat koefisien dari variabel-variabel yang terlibat, variabel dalam S. Di sini nantinya kita sudah selesai. Jika kita selesaikan bisa dengan cara mengambil S-nya berapa. Di sini misalnya diambil S-nya 2 dapat A-nya, diambil S-nya minus 1 dapat B-nya. Sehingga kita dapatkan A-nya 1/3 ketika mengambil S-nya 2. Kita dapatkan B-nya 2/3 ketika mengambil S-nya minus 1. Akibatnya YS ini berbentuk seperti ini. Setelah berbentuk seperti itu, maka tinggal digunakan inverse. Y sama dengan Laplace inverse dari Fs. Di sini Fs-nya adalah simbolnya YS. Berarti Laplace inverse dari, langsung kita gunakan linear dari Laplace inverse. 1/3, saya langsung ambil di sini 1/3 depan. 1/S kurang 2 ditambah 2/3 Laplace inverse dari 1/S tambah 1. Seperti itu. Kita perbaiki dulu. Ditambah 2/3 Laplace inverse dari
1/S tambah 1. Nah, dari sini kita dapatkan dengan menggunakan yang sudah kita lepaskan yang bentuk-bentuk umum, dapat 1/3 di sini Euler pangkat 2T tambah 2/3 Euler pangkat minus T. Nah, hasil ini tentu sama dengan hasil yang menggunakan cara biasa tadi. Ini 2/3 Euler pangkat minus T tambah 1/3 Euler pangkat 2T sama. Nah, jadi inilah contoh cara penggunaan transformasi Laplace.